wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ren Ajeng dan Mayuni Parikartomoro dari kelas 12-5. Pada hari ini saya akan melengkapi tugas geografi dari Bapak Krisna, yaitu membahas tentang dampak positif dan negatif, interaksi antara desa dan kota, serta permasalahan-permasalahan yang terjadi karena interaksi desa dan kota. Mari kita mulai. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke video pembahasannya, di sini sudah ada foto yang Pak Krisna berikan kepada saya, yaitu tugasnya adalah kita harus menjelaskan dampak positif dan negatif, meliputi interaksi desa dan kota, dan menganalisis permasalahan interaksi desa dan kota yang ada di desa dan di kota. Untuk itu saya harus mengambil satu foto dan menjelaskan kepada kalian. Mari kita mulai. Let's go! Sekarang, mari kita mengenal apa itu desa. Nah, desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Desa juga dapat diartikan sebagai permukiman manusia yang berada di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Sudah masuk ke desa, sekarang kita akan membahas definisi kota. Kota itu apa sih? Nah, kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dampak positif dan negatif. Kita akan mulai dari dampak positif interaksi desa dan kota bagi desa. Yang pertama, meningkatnya taraf pendidikan. Yang kedua, informasi dan komunikasi lebih mudah diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur di desa meningkat sehingga memudahkan aksesibilitas. Oke, tadi kita sudah masuk ke dampak positif, sekarang kita masuk ke dampak negatif interaksi desa dan kota bagi desa. Yang pertama, itu ada modernisasi dari pengaruh kota dapat menentukan orientasi petani sebagai mata pencaharian. Yang kedua, siaran televisi dapat memengaruhi sikap masyarakat desa untuk hidup konsumtif. Lalu yang ketiga, tenaga muda di desa lebih tertarik bekerja di kota daripada menjadi petani. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas desa, sekarang kita akan membahas kota. Dampak positif interaksi desa dan kota bagi kota. Yang pertama, tercukupnya kebutuhan pangan bagi penduduk kota berkat suplai barang dari desa. Yang kedua, jumlah tenaga kerja di kota bertambah banyak dan melimpah berkat suplai orang dari desa. Yang ketiga, produk-produk kota dapat dipasarkan di desa. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas nih dampak positif interaksi desa ke kota di kota. Sekarang kita akan bahas dampak negatifnya. Yang pertama, penduduk desa yang datang ke kota tanpa keahlian menimbulkan permasalahan, semisal kemiskinan. Yang kedua, penduduk berpendapatan rendah semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, nilai lahan di kota mahal, warga yang tidak mampu terpaksa menggunakan lahan yang tidak layak huni. Seperti rumah-rumah yang kumuh, misalnya sudah banyak berada di kota. Baiklah teman-teman, karena tadi kita sudah membahas dampak positif dan negatif, sekarang kita akan menganalisis permasalahan interaksi desa dan kota. Kita mulai dari desa, dan di gambar ini nih, yang ini, itu kita lihat banyak sekali warga desa yang pindah urbanisasi ke kota. Itu udah banyak banget masyarakat di kota sampai menumpuk. Kenapa? Pindahnya orang dari desa ke kota biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti yang pertama, kesempatan kerja kota. Nah, kota lebih menawarkan banyak peluang kerja dan pendapatan yang lebih tinggi. Yang kedua, akses terhadap pelayanan. Nah, kota memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih baik. Ini
Yang ketiga, gaya hidup. Banyak orang tertarik pada kehidupan perkotaan yang dinamis dan beragam. Kayak kita kan sudah masuk ke penyebabnya nih. Upayanya apa ya kira-kira? Oke, upaya untuk mengatasi perpindahan ini meliputi yang pertama, pengembangan ekonomi desa, yaitu mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja di desa. Yang kedua, peningkatan infrastruktur, yaitu dengan cara memperbaiki aksesibilitas dan fasilitasi desa untuk menarik penduduk. Lalu yang ketiga, pendidikan dan pelatihan, dengan menyediakan pendidikan dan keterampilan yang relevan agar penduduk desa bisa berwirausaha. Sekarang kita akan membahas permasalahan interaksi desa dan kota yang kerap terjadi di kota. Kalian pasti pernah dong saat naik motor atau naik mobil itu pernah mengalami yang namanya kemacetan. Itu malah terjadi di perkotaan. Penyebabnya itu apa? Yang pertama, kurangnya transportasi umum. Pelayanan transportasi umum yang tidak memadai atau tidak efisien itu bisa mendorong orang-orang untuk terus membeli kendaraan pribadi sehingga terjadi kemacetan. Lalu yang kedua, ada banyaknya pembangunan di perkotaan sehingga proyek konstruksi itu bisa mengurangi jalur jalan sehingga itu bisa menimbulkan kemacetan. Sudah membahas permasalahannya, masa nggak dibahas sih upayanya apa? Upayanya itu apa aja? Nah, kita akan masuk ke upaya mengatasi kemacetan di perkotaan. Yang pertama itu ada meningkatkan transportasi umum. Ini sudah pasti. Karena apa? Memperbaiki dan memperluas jaringan transportasi umum itu dapat membantu mengurangi kemacetan di perkotaan ya guys ya. Lalu yang kedua itu ada penerapan sistem manajemen lalu lintas dengan menggunakan teknologi. Yaitu sistem ini melibatkan penggunaan teknologi seperti sensor, kamera, dan perangkat lunak untuk memantau kondisi lalu lintas secara real time, dan itu sudah ada di perkotaan yang dinamakan ETLE. Baiklah teman-teman, karena kita sudah berada di penghujung video, sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih karena sudah menonton video pembahasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.